nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka kalau bicara apa yang perlu kita lakukan agar Ramadan ini jadi lebih baik, maka menganggap Ramadan ini Ramadan terakhir. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah bertaubat. Siapa yang nggak punya dosa angkat tangan. Nah, kita kasih hadiah. Jamaah, kita merasa sudah baik. Kita tuh sering nyalahkan orang lain. Dalam kehidupan ini fulan. Kalau mungkin seorang istri suka menyalahkan suaminya, seorang suami suka nyalahkan istrinya, seorang bapak nyalahkan anaknya, anak nyalahkan orang tuanya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Nggak perlu kita sibuk mencari kesalahan orang. Nah nih. Dari tadi sampai sekarang, siapa yang nggak berbuat dosa? Mungkin sebagian kita merasa enggak sih, nggak ada dosa yang kau lakukan. Padahal ada dosa hati. Dia mungkin hasad sama saudaranya. Dia mungkin iri dan dengki. Dia mungkin suudzon. Mungkin juga dia suudzon kepada pencipta langit dan bumi. Dia merasa kenapa hidupku susah kayak gini. Kenapa fulana lebih baik kepada fulana. Loh, kok nggak pernah tahu bahwasanya Allah itu ketika cinta sama hambanya bukan dikasih harta, bukan dikasih sehat. Apa tanda cinta Allah sama hambanya? Dikasih bala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Bagaimana Allah jadikan Nabi Musa menggembala kambing 10 tahun. Dan Allah jadikan Fir'aun berkuasa 100 tahun. Siapa Fir'aun ini? Ngaku Tuhan dia jemaah. Tapi Allah berikan nikmat kepada dia. Dayang-dayang yang jumlahnya nggak tahu berapa. Istana, pasukan yang senantiasa taat dan patuh kepada Nabi Musa dengan tongkatnya mengembalakan kambing alaihi salatu wassalam. Maka hibati fillah, tolong perbanyak taubat. Paling enggak emak-emak nih, sempatkan sholat duha. Biasanya kalau sudah anak-anaknya sekolah, rejalnya sudah syughul, apa yang dilakukan oleh emak-emak ini? Apa? Istirahat sama ambil handphonenya. Alhamdulillah. Nah, dia mau istirahat. Dia mau istirahat. Suami jadi beban buat dia. Anak-anak jadi beban. Apa yang tidak jadi beban? Handphonenya. Masya Allah, khair handphonenya. Sebelum engkau pegang handphone, hamparkan sejadah. Kau salat duha, baca 2 rakaat. Setelah itu engkau duduk membaca doa yang dibaca Nabi SAW. Apa doa yang dibaca Rasulullah SAW setelah salat duha? Nah, mic-nya dikasihkan kepada yang angkat tangan. Hilang mic-nya. Itu mic-nya, Kang ya. Mana depan dulu? Yang depan yang tadi angkat tangan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 100 kali. Masya Allah, kasihkan hadiah. Taib, siapa yang mau mengartikan doanya tadi? Tadi yang angkat tangan di belakang. Sebutkan. Itu mic-nya kasih dia. Nah. Tafadhali. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.
Masya Allah, barakallahu fiik. 100 kali bayangin. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau kita membiasakan baca ini, lihat perubahan hidup kita. Tapi biasanya kita ngamalkan paling lama 3 hari. Habis gitu lupa lagi. Padahal ini modal untuk menguatkan hati. Kenapa ada orang yang Ramadannya sama aja kayak tahun lalu? Tahun sebelumnya sama seperti tahun sebelumnya lagi. Nggak ada perubahan di diri dia. Hatinya lemah. Karena banyak dosa. Maka tolong nasihat ana mulai hari ini kalau masih ada waktu duha. Besok sampai selesai Ramadan. Jangan tinggalkan ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja membaca dan beliau mengatakan ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh, wahai umat manusia. Panggilan ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa jemaah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Generasi terbaik umat ini yang Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka. Ternyata Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada mereka, tubu ilallah wastaghfiru. Bertobatlah kalian, beristighfarlah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaum akthar min 70 marrah. Aku itu sehari istighfarku, tobatku lebih daripada 70 kali. Kok kita yang banyak dosanya merasa sudah baik, jemaah? Ada sebuah doa. Yang tahu kasih 3 hadiah. Nah, doa ini adalah doa yang dipinta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca pada solatku. Abu Bakar minta doa. Biasanya kalau kita minta doa, minta apa? Ustaz, doanya Ustaz, mudah-mudahan cetek jodohnya Ustaz. Cepat punya anak, urusan dunia. Nih, apa doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar? Ya, sebelah sana ada yang angkat tangan. Pojok depan situ. Robbi ini a'udzubika. Lupa mendadak Ustaz. Iya, biasanya kalau lagi sholat ingat kan. Nah, nggak apa, coba. Pokoknya ingat. Intinya akhirnya minta akhirnya itu wah husni ibadatik itu. Oh, itu doanya Mu'ad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Doanya Mu'ad, doanya Abu Bakar. Nah, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira wa ma lam yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. 1 hadiahnya karena nyontek. Nah, itu doa dihafal, bukan dicontek ya. Bukan sekarang bacanya ketika sholat. Baik, coba kita renungkan ya. Abu Bakar minta doa. Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar kalau imannya ditimbang dengan seluruh umat ini lebih berat imannya Abu Bakar. Ketika dia minta doa, kata Nabi SAW, Qul, katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Katakan Abu Bakar, ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya.
Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku minta ampunan dari sisimu ya Allah. Tolong rahmati aku ya Allah. Abu Bakar mintanya itu jemaah. Kita apa yang kita minta jemaah? Kita lupa bahwa kita makhluk yang penuh dengan dosa dan kita melewatin hidup-hidup ini dengan nikmat-nikmat Allah dan lupa untuk berhenti sebentar mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi. Yang ada kita berpikir fulan yang dolimin ana, fulan yang dolimin ana. Sudah, jangan urusin orang. Kita akan dihisap sendirian jemaah. La aba wala ummi wala suami wala anak, akan dikatakan kepada kita iqra kitabak, engkau baca kitab, baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup engkau menghisap dirimu sendiri. Tapi kalau kita dalam hidup ini suka nyalahkan orang lain dan kita merasa sudah baik dan sudah benar, sengsara kita pada hari kiamat. Maka segera bertobat. Mungkin sebagian kita jauh dari dosa besar. Atau nggak tahu mana dosa besar. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu gunung yang besar hanya tumpukan kerikil yang kecil-kecil. Maka jangan sampai dosa-dosa yang kita remehkan. Mungkin dosa telinga kita, dosa mata kita. Itu membuat kita masuk bulan Ramadan lemes. Sebagian orang bisa hatam Quran. Ustaz, anak punya sahib, Masya Allah, 3 malam sekali hatam Quran. Anak udah iso, Ustaz. Fulana, Masya Allah, Ustaz. Fulana ini gak ada kerjaan rumah. Dia punya pembantu 3. Tapi kenapa Fulana gak bisa hatam Quran? Sedangkan pembantunya hatam Quran. Ada apa jemaah? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak kita lalai mensyukuri nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Ana dulu selalu berpikir, jadi orang kaya tuh enak. Karena punya waktu untuk beribadah lebih banyak. Tapi ternyata enggak juga. Ketika melihat shaf pertama di masjid, ternyata orang miskin. Yang kaya kemana? Sibuk ngurusin usaha dan kerjaannya. Maka tolong perbanyak tobat, karena yang membuat lemah untuk melakukan ketaatan itu dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar. Tobat itu ada 3 syaratnya. 3 plus 1. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal di depan sini tadi. Pertama, memohon ampun pada Allah. Kedua, mengakui dosa tersebut. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang plus 1, jika berhubungan dengan manusia harus meminta ridhonya. Boleh. Nah, berapa kali taubat? Tidak terbatas. Masya Allah. Jemaah yang pertama itu mengakui menyesali. Karena ada orang mengakui tapi bangga sama dosanya. Dia cerita, dulu kita orang kayak gini, dulu kita orang. Subhanallah. Kalau dosa itu tersembunyi, nggak ada yang tahu, cukup antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita, seorang istri yang berzina, ketika dia bertobat, apa perlu ngasih tahu suaminya? Hamil dari perzinahan itu. Apa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Sebelah sini belum ada yang jawab dari tadi. Iya, sebelah kiri dari tadi regut kayaknya. Nah, kasih sebelah kiri.
Tidak perlu Ustadz, karena otomatis nasab anak yang dikandung itu menjadi anak suaminya dalam Islam. Masya Allah, santi barakallah fiik. Iya jemaah. Cuma dia punya dosa besar, jemaah. Memasukkan yang bukan anak suaminya jadi anak dia. Tapi itu hukum Islam. Jadi yang berbuat, karena zina ini bukan perbuatan dosa sama orang lain. Zina ini bukan perbuatan dosa sama orang lain, tapi perbuatan dosa antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Apakah Nabi tanya dengan siapa engkau berzina? Enggak. Tak ditanya sama Nabi SAW. Dia yang bertobat, dia yang dihukum. Maka tadi dikatakan yang pertama menyesali. Dia menyesali dosa itu, nggak perlu cerita sama siapa-siapa, nggak perlu cerita sama suaminya, cuma bagaimana dia memperbaiki penghormatan dia buat suaminya, penjagaan dia untuk anak-anaknya. Yang kedua tadi disebutkan meninggal dosa itu. Karena ada orang berbuat dosa, nyesal dia. Dia pegang handphonenya, mungkin dia nonton drakor sambil nangis-nangis. Nyesel anak nonton ini, Allah. Tapi tetap ditonton. Dia harus tinggalkan dosa itu. Yang ketiga tadi bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Kita biasanya akan ngulangin lagi. Tapi bagaimana bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau nanti ngulangin lagi, tobat lagi. Nanti ngulangin lagi, minta ampun lagi sama Allah Azza wa Jalla. Yang keempat ini yang berkaitan dengan manusia. Kalau ada hubungannya sama manusia, kita perlu minta maaf sama manusia itu. Kita kalau punya salah sama manusia itu sulit manusia memaafkan kita. Dan itu dia punya hak untuk tidak memaafkan. Dia nyakitin hati sohib kita. Sakit hati. Tapi dia masih memaafkan. 2 kali masih mau. 3 kali biasanya kita udahlah, anak gak mau kenal lagi sama fulan. Tiada maaf bagimu. Tapi kita 1000 kali berbuat dosa sama Allah. Kata Allah, man atani yamshi ataitu harwala. Kalau engkau datang kepada aku, kata Allah, jalan kaki, aku datang kepadamu berlari-lari. Allah tuh senang sama orang yang tobat. Senang Allah. Ya Allah, ya semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik. Yang kedua, belajar. Siapa yang sudah menyelesaikan baca buku fikih Ramadan untuk bulan Sya'ban ini? Yang sudah menyelesaikan karena dia tahu ana mau masuk Ramadan, ana mau baca buku fikih Ramadan, persiapan Ramadan. Ada? Enggak, kayaknya enggak ada karena sudah luar kepala semua. Jadi enggak perlu baca lagi Ustaz seperti itu. Perlu jamaah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu. Sebelum kita mau beramal, sebelum kita mau melakukan sesuatu, sebelum ngomong suruh kita berilmu. Maka paling tidak baca buku. Allah, buku sekarang ada PDF. Nggak harus beli. Tinggal download, dibaca. Tapi memang minat baca kita itu lemah. Kita lebih suka nonton daripada baca. Nonton ustadz kajian, ditinggal tidur. Gimana dia mau masuk? Belajar. Belajar lagi tentang fikih Ramadan, belajar lagi tentang fadilah Ramadan. Orang tuh kalau tahu dengan sesuatu, dia akan semangat. Tahu bahwasanya baca Quran itu ternyata 1 huruf itu 10 kebaikan. 1 ayat itu lebih baik daripada seekor onta. Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada kita. Quran ini yang akan mendampingi kita sampai ke surga. Amalan-amalan lain mungkin tidak seperti Quran.
Ketika di kuburan, Quran datang memberikan syafaat. Ketika keluar dari kuburannya, Quran ini menyambut kita. Wajah orang yang pucat ya. Tanya, kau siapa? Kata dia. Engkau lupa sama aku. Aku Quranmu yang kau baca. Subhanallah. Ketika melewatin sirat, dia datang memberikan syafaat. Gimana dia nggak jatuh ke neraka jahanam? Ketika masuk surga lagi datang nih Quran. Dikatakan kepada dia, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Engkau baca tuh Quranmu. Naik derajatmu. Tartilkan Quranmu. Sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita malas baca. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bulan Ramadan 60 kali hatam Quran. Kita mau sekali, ya Allah, nggak sampai. Karena kita nggak tadi, boleh jadi karena dosa yang menyebabkan kita malas, boleh jadi karena kita memang nggak meyakini fadilah yang ada dalam membaca Al-Quran. Maka belajar. Kemudian bayar utang. Ada yang masih punya utang? Sudah lunas semua. Ingat kadangkala sekarang sudah lunas. Karena sudah zuat, sudah punya suami, punya anak. Tapi waktu SMA engkau nggak bayar utang. Ingat. Waktu kuliah engkau nggak bayar utang. Dicatat sama Allah. Sejak engkau balik, engkau nggak puasa. Biasanya perempuan ini Masya Allah. Ramadan puasa, tapi utang dia ketika datang bulan, males dia untuk membayarnya. Karena dia harus membayar di saat orang-orang gak puasa. Berat buat dia. Maka tolong utangnya dilunasi. Kemudian niat. Niat memang mau memakmurkan Ramadan ini dengan amal soleh. Ada orang yang puasa karena ikut-ikutan. Kenapa puasa? Ya nggak enak di rumah semua pada puasa, malulah. Ada yang seperti itu. Puasa karena tradisi dan budaya. Dan ada yang puasa karena sehat. Apalagi perempuan-perempuan anak lihat ya, dia belajar diet ini. Ternyata ada diet yang bagus, puasa. Puasalah dengan niat diet, dapat pahala. Nggak ada. Dia dapat sehat. Rasulullah SAW mengatakan, man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi dan budaya, bukan karena dia ya keluarga semua puasa, bukan. Wahtisaban, dan karena berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Setelah niatnya benar, tolong dijaga amalannya. Ada seorang ummi ya. Ketika masuk bulan Ramadan, TV di rumah sama umminya dibalik. Ini di masa belum handphone nih. TV-nya dibalik sama umminya. Anak-anaknya tanya, kenapa Mi? Kata dia, Ramadan ini banyak acara-acara yang zen-zen Mi, kata dia. Nah, apa nggak cukup 11 bulan engkau sibuk nonton TV? Ramadan ini berhenti nonton TV, kata dia. Berhenti anak-anaknya. Sekarang mungkin kita bisa praktekkan dengan handphone kita. Ramadan, wifi di rumah dimatikan. Ustaz, mau dengarkan kajian.